Hai sahabat wanita, ada satu kejadian masa kecil saya yang membekas sampai sekarang. Waktu itu saya kelas 5 SD. Waktu itu kami, para murid kelas 5 SD, dipasang-pasangkan laki-laki dengan anak-anak wanita, semuanya 5 pasang untuk membentuk sebuah tarian tradisional. Oleh Pak Ketut, saya dipasangkan dengan Alex. Tiba-tiba Alex, bocah laki-laki yang dipasangkan dengan saya oleh Pak Ketut, berteriak kencang, "Pak Ketut, saya nggak mau dipasangkan dengan dia," sambil menunjuk ke arah saya. "Saya mau dengan Ningsih, karena Ningsih lebih cantik." Betapa malunya saya waktu itu. Rasa marah, rasa malu, rasa kecewa bercampur jadi satu. Kalimat jujur yang dilontarkan oleh Alex pada waktu itu, tanpa maksud apapun, sejujur-jujurnya sebagai seorang bocah, cukup membekas di hati saya, yang membuat luka yang menganga cukup lama. Secara tidak langsung menghadapkan saya pada kenyataan bahwa saya jelek, saya tidak menarik, dan saya tidak disenangi. Kejadian ini membuat saya menjadi minder, menjadi pemalu, menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Saya menjadi tidak berani bergaul, tidak berani beradaptasi, terlebih-lebih dengan teman anak laki-laki. Hal tersebut menjadikan saya juga seorang pemimpi yang tidak bersyukur. Saya jadi berandai-andai. Andai saya punya wajah secantik Ningsih, andai saya punya kulit seputih Melina, andai saya punya rambut sehitam, sepanjang, dan selebat ningrum, dan berbagai andai-andai lagi yang lain. Sejak kecil kita dibombardir oleh standar ganda tentang kecantikan. Nasihat, cintailah dirimu apa adanya, selalu bersanding dengan iklan-iklan kecantikan, obat pemutih kulit, kosmetik kecantikan, dan ajang-ajang pemilihan putri kecantikan. Sampai suatu titik dalam kehidupan saya, akhirnya saya menyadari bahwa cantik itu tidak melulu hanya kecantikan fisik. Tuhan itu maha adil dan maha sempurna. Kalau kita tidak diberi kecantikan badania, pasti Tuhan mempersenjatai kita dengan talenta-talenta dan kebisaan-kebisaan yang apabila kita asah akan sangat menonjol, dan kebisaan itu tidak akan lekang oleh waktu. Kalau kita terlahir dengan ketidaksempurnaan di wajah atau di tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Kesatu, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kenali diri kita. Kita gali, kita asah apa yang menjadi kemampuan kita, supaya bisa kita ubahkan menjadi kelebihan-kelebihan kita. Misalnya, kepandaian kita memasak, kepandaian kita menyanyi, kepandaian kita menari, teater, atau juga kelebihan kita, kepandaian kita dalam hal pelajaran atau edukasi. Yang ketiga, hilangkan rasa minder dan merasa bahwa kamu yang paling jelek dan paling menderita di dunia. Berdamailah dengan hatimu, terima segala kekurangan fisikmu, tidak perlu kamu malu. Yang keempat, hilangkan praduga, prasangka bahwa orang lain selalu mengejek kita. Yang kelima, hilangkan ingatan yang menyakitkan dari masa lalu. Jangan jadikan trauma dari masa lalu menghambat perkembangan hidup kita ke depannya. Camkan dalam hati kita bahwa kecantikan fisik itu lambat laun dengan berjalannya waktu, berjalannya umur akan menurun, akan merosot. Sopan santun, tata krama yang baik, tutur kata yang baik dan halus tidak akan habis oleh waktu. Jika dipelihara sejak dini, akan mendominasi diri kalian, menjadikan kalian pribadi yang menyenangkan, dan itu tidak akan lekang oleh waktu. Yang selanjutnya, jangan sekali-sekali berpatokan pada media sosial, karena zaman sekarang banyak sekali foto-foto postingan di Instagram dan di media sosial lainnya itu sudah mengalami proses editing atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa bikin cantik. Misalnya, ada teman kalian yang posting, "I wake up like this." Bayangkan betapa ngenesnya hati ini kalau kita menerima mentah-mentah
postingan teman kita ini bahwa dia bangun tidur saja sudah sedemikian cantiknya. Bodoh sekali kalau kalian mempercayai postingan tersebut. Tahukah kalian, salah satu pemenang dari American Next Top Model, di mana dia memiliki bintik-bintik hitam atau spruten di seluruh permukaan wajahnya, yang sewaktu kecil sangat dibencinya dan dianggapnya sebagai salah satu faktor yang membuat dirinya disebut ugly girl. Tapi mana disangka, malah ternyata bintik hitam di wajahnya tersebut dinilai suatu keunikan atau kelebihan yang dimiliki oleh dia, yang akhirnya mengantar dia menjadi pemenang American Next Top Model. Kalian juga ingat nggak? Satu lagi, dalam cycle ke-22 American Next Top Model, ada seorang pria tampan bernama Neil DiMarco, di mana ternyata Neil itu memiliki kekurangan fisik, yaitu dia tidak bisa mendengar sejak dia dilahirkan. Tapi ternyata kekurangannya itu tidak membuat dia kalah. Dia akhirnya masuk menjadi pemenangnya. Ada satu kejadian lagi yang saya mau ceritakan di sini, bahwa kecantikan fisik bukan yang utama dalam hidup. Di Amerika ada seorang gadis berusia 25 tahun, sangat rupawan, sangat cantik, dan dia menyadari kecantikannya itu. Apa yang dia lakukan? Dia merasa dengan kecantikannya itu dia harus mendapatkan seorang pria yang kaya raya. Kemudian dia bertanya di forum netizen. Kalian mau tahu apa jawaban dari seorang ahli keuangan di Wall Street Financial? Jawabannya seperti ini. Dear gadis jelita, saya membaca open email Anda dan akan banyak sekali pertanyaan serupa yang dilontarkan oleh gadis-gadis cantik lainnya di dunia. Izinkan saya menganalisa situasi Anda dari sudut pandang investor profesional. Dari sudut pandang seorang pebisnis, menikah dengan Anda adalah suatu keputusan buruk. Alasannya sangat sederhana. Yang Anda lakukan adalah keinginan untuk barter antara kecantikan dengan kekayaan atau uang. Sebenarnya hal ini sangat wajar dan banyak terjadi di dunia. Kecantikan Anda akan sirna dari tahun ke tahun, tapi uang yang saya miliki tidak akan hilang tanpa alasan yang jelas, malah akan meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan Anda tidak akan bertambah cantik setiap tahunnya. Suatu hari Anda pasti akan menua. Dari sudut ekonomi, Anda disebut aset yang terdepresiasi. Cantik itu banyak macam, bukan cuma kecantikan fisik. Kalau kamu berprestasi di sekolah, kamu menjadi juara, kamu menjadi bintang kelas, maka seluruh mata tertuju padamu dan kamu akan kelihatan cantik. Kalau kamu punya cita-cita dan kamu berhasil mewujudkannya, misalnya kamu menjadi seorang dokter yang ternama, maka kamu akan cantik di mata seluruh pasien-pasienmu. Kalau kamu bersikap baik, sopan, santun, ramah, misalnya kamu menyeberangkan nenek-nenek yang tertatih-tatih di jalan besar, di jalan raya, maka kamu akan cantik di mata dunia. Kalau kamu berhasil menyeimbangkan kehidupan di kantor sebagai seorang employee dengan kehidupan keluarga sebagai seorang ibu, maka kamu juga akan terlihat cantik. Kita harus berani mendefinisikan arti kata cantik menurut standar kita. Seseorang itu dikatakan cantik kalau dia kelihatan bersih, kalau dia kelihatan bersahaja, kalau dia kelihatan tulus dalam melakukan segala tindakan, kalau dia bersikap sopan santun, kalau dia tetap rendah hati walaupun dia berkedudukan tinggi. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita, para wanita, terlalu cerdas dan terlalu pintar untuk menangisi cuma karena kita tidak memiliki kecantikan fisik. Karena pada dasarnya setiap manusia dilahirkan itu cantik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tips mama yang selanjutnya.